Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Lama kita tidak berjumpa. Dari bulan Maret sampai sekarang kita hanya bertatap muka lewat media sosial. Baiklah anak-anakku, setelah kita mengikuti pelajaran BDR selama ini, kita lanjutkan pelajaran fikih, yaitu tentang muamalah di luar jual beli. Anak-anakku, baiklah kita mulai pelajaran fikih ini dengan kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amal-amal yang diterima. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu muamalah ya? Pelajaran yang dahulu, apa itu muamalah? Terus tujuan muamalah, terus manfaat muamalah. Ya, kamu jawab nanti ya dalam Ibu pesan materi yang Ibu berikan. Kamu catat, jangan sampai kamu tidak punya catatan sama sekali. Walaupun Ibu tidak memeriksa catatan kamu, tapi Ibu bisa membaca. Kamu kalau diberi materi oleh Bu Guru tidak mencatat, tidak meringkas. Ada anak yang masih tanya mencatat apa, lihat buku apa. Itu kan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ya, Ibu ulang ya. Materi yang Ibu berikan tolong dicatat. Jadi semasa pandemi Covid ini kamu bisa belajar lewat catatan yang Ibu berikan. Yang kedua, jangan jadikan Covid ini menjadi generasi malas. Kamu ambil hikmahnya. BDR masa Covid ini kamu bisa belajar sambil di rumah, sambil makan, sambil minum ya. Terus selanjutnya tadi muamalah di luar jual beli ya. Muamalah kemarin adalah tujuannya agar orang bisa hidup secara harmonis, satu dengan yang lain bisa terpenuhi kebutuhannya. Ya, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya Ibu pesan ya, 1, bersyukur kepada Allah yang telah memberi kenikmatan kepada kita, kesehatan dan kesempatan bisa melaksanakan tugas sebagaimana khalifah di muka bumi ini, hanya tidak lain untuk beribadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah mengandung, melahirkan, menyusui, dan menyapi, mendidik serta membesarkan kita sampai di usia kita kelas 9 MTS Muhammadiyah. Bapak yang bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua supaya dikasih oleh Allah. Yang pesan yang ketiga, di masa Covid ini
kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ya, memakai masker kalau keluar, sering cuci tangan, dan jauhkan. Ini laki-laki yang baru ada booming layangan. Kalian murid-muridku jangan sampai layangan. Yang ke selanjutnya ada loh kelas 3 ini yang belum mengikuti PTS. Itu kan sungguh ya tidak memperhatikan nasihat Bu Guru. Nanti Bu Guru mau memberi apa kalau kamu juga tidak PTS? Tidak hanya Bu Isa saja. Ibu sudah tanya kepada Bapak Ibu guru yang lain sama, tidak mengerjakan PTS. Baiklah anak-anakku, ya. Orang pinter selalu memakai masker, ya. Ya, kita lanjut ya. Pelajaran pinjam meminjam, ya, merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena semua orang dapat memenuhi kebutuhannya secara secara sendiri, atau kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara individu sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara pinjam meminjam dari orang lain. Bu Guru ulang ya. Pinjam meminjam merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari secara mandiri, sehingga untuk memenuhinya dilakukan dengan cara pinjam meminjam kepada orang lain. Ya, itu nanti dipelajari lagi di rumah. Pengertian pinjam meminjam, ya. Bahasa Arabnya ariyah. Apa nak? Ariyah bahasa Arabnya, ya. Terus bahasa Indonesia ini pinjam meminjam. Menurut para madhab, ya, menurut para madhab tadi ngariyah atau pinjam meminjam satu, ya. Menurut madhab Syafi'iyah, pengikut Syafi'iyah dan Hanafiyah, ngariyah adalah, ya, ibahatul manfaati bilangi wadin. Ulang ya. Ibahatul manfaati bilangi wadin. Menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah, pinjam meminjam tadi ibahatul manfaati bilangi wadin. Artinya pembelehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti, ya. Nek cara wong desa nyileh, ya. Nyileh diambil dijukuk manfaate ora dibalekke, ya. Kuwi menurut Syafi'i dan Hambali, ya. Menurut Hanafi, ya, pinjam meminjam atau bahasa Arabnya ariyah tamlikul manafi'i mujjanan. Kali ini menurut Hanafi tamlikul manafi'i mujjanan, ya. Pemilikan manfaat secara cuma-cuma atau gratis. Aku nganggo manfaate barang sing tak silih secara gratis menurut Hanafi. Sekarang menurut Malikiyah, ya, Malikiyah tamliku manfaati
muqotatil labi'iwatin. Ya, balik ini. Tamliku manfaati muqotatil labi'iwatin. Menurut Maliki artine tamliku manfaati muqotatil labi'iwatin. Pemilikan manfaat dalam jangka waktu dengan tanpa imbalan. Ya, sing mudah dihafalke ya. Nganggo manfaate dalam waktu sing ditentuke dengan tanpa imbalan ya. Tadi menurut Syafi'iyah, Hambaliyah, pinjam meminjam dibolehkan pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti. Menurut Hanafiyah, pemilikan manfaat secara cuma-cuma atau gratis. Menurut Hanafiyah, Malikiyah mau ya, Hanafiyah mau pengambilan manfaat gratis. Menurut Malikiyah, pemilikan manfaat dalam jangka waktu dengan tanpa imbalan. Jelas ya anak-anakku semuanya ya. Nah, ini dari definisi di atas dapat disimpulkan ariyah atau jual beli menurut istilah syariat agama Islam, yaitu akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Ya, Bu Guru ulang ya. Pinjam meminjam atau bahasa Arab pengariyah menurut istilah syariat agama Islam ialah ya, akad berupa pemberian manfaat. Ingat, akad adalah peristiwa pengambilan manfaat suatu benda halal, kudu benda haram, benda halal ya, dari seseorang kepada orang lain saka kawang terus nang aku ya, umpamane sing gampang ditampa ya, tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi dan tidak merusak benda itu dan dikembalikan untuk diambil manfaatnya. Ya, anak-anakku semua nanti dari pengertian bahasa Arab ya, menurut bahasa, menurut istilah, menurut Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah dan Malikiyah itu disimpulkan tadi ya. Pinjam meminjam menurut syariat agama Islam tadi akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang pada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi, tidak merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dasar hukum pinjam meminjam. Dulu sudah pernah Ibu senggol ya. Dasar hukumnya pinjam meminjam menurut Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sekali lagi kamu menirukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Wa ta'awanu dan tolong menolonglah kamu 'alal birri atas kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan, wala dan janganlah ta'awanu kamu tolong menolong 'alal ismi atas perbuatan dosa, wal 'udwan dan permusuhan. Jelas ya? Nomor 2 atau B. Menurut surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudhu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhudzu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang salatnya lalai. Alladzina hum yuraun, dan orang yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan memberi pertolongan kepada orang lain, ya. Ingat ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, Allah bertanya kepada kita, ya, pengikut Nabi Muhammad atau beragama Islam, ya. Ya, dijawab ayat selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhudzu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Makan itu tidak makan, miskin juga tidak miskin harta, ya. Ya, tidak menganjurkan memberi makan. Makanan badan, makanan yang kita lihat, makanan rohani adalah ilmu pengetahuan, ya, ilmu agama, akhlakul karimah. Ya, orang yang tidak mau memberi makan kepada jiwa juga termasuk orang yang tadi, ya, tidak mengindahkan perintah Allah. Terus wala yahudu ala ta'amil miskin tidak hanya miskin harta, miskin iman, miskin ilmu, miskin, ya, termasuk, ya, miskin iman akan menjadi orang kafir, miskin ilmu akan menjadi orang miskin harta, ya. Ilmu adalah cahaya, ya. Kalau orang sudah miskin ilmu, lama-lama menjadi miskin iman, lama-lama menjadi kufur penentang Allah. Jadi miskin tidak secara harfiah saja, tapi miskin ilman, miskin ilmu, dan miskin ekonomi. Ini musuh bagi kita seorang muslim. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, ya. Salat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, le salat lali, berling nek kober karo reeling, beras nek kober karo nek waras salat, ya. Terus alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang berbuat riya, ya, tidak mau belajar. Lagi ini ditanya orang tua di rumah bapak ibu kamu, orang tua di sekolah adalah bapak ibu guru. Si nang pesantren, nang panti, ya orang tua ini para pengurus, ya. Fawailu mau, ya, alladzi mau al-yura, berbuat riya, apa-apa tidak lillahi ta'ala. Ingat ketika pelajaran kelas 2, ya, orang yang berbuat riya seperti orang yang menanam, ya, menanam, beramal, ya, digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 seperti menanam di atas batu, ada tanahnya, tanjuri, kena hujan, sehingga tidak ada yang mereka kuasai, termasuk orang yang rugi. Jelas, ya? Nanti dibuka lagi dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dan surat Al-Ma'un ayat 1-7. Terus dalam hadis, ya, dalam hadis yang ketiga dasar hukumnya pinjam meminjam adalah hadis Nabi, ya, riwayat
Abu Daud ya. Al-ariyatu mu'adatun warrangimu gharimun. Al-ariyatu mu'adatun warrangimu gharimun. Ya, hadisnya ya. Al-ariyatu mu'adatun warrangimu gharimun. Ya. Yang artinya pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Jadi nek nyilih kudu balekke, nggih. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis yang lain Imam Bukhari dan Muslim dari Anas dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengendarainya. Biyen kuda kuwi karo saiki yo baby Benz ya. Mobil mewah biyen kuda. Terus dalam hadis yang lain riwayat dari Abu Daud dengan sanad yang jayyid dari Abu Sofyan bin Umayyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam perisai pada Sofwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Ingat ya, perang Hunain. Sofyan bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau merampasnya wahai Rasul, wahai Muhammad? Nabi menjawab, cuma meminjam ya. Dan aku Muhammad akan bertanggung jawab. Ya jelas ya. Dari dasar hukumnya pinjam meminjam 1 Quran Al-Maidah ayat 2, 2 surat Al-Maun ayat 1 sampai 7, 3 hadis Nabi riwayat Abu Daud. Terus hadis lagi yang mengatakan bahwa Nabi pinjam kuda kepada siapa tadi? Thalhah. Yang ketiga, Nabi pernah meminjam perisai ketika perang Hunain. Perisai itu alat perang ya, eling-eling ya. Jelas ya? Nanti kamu pelajari lagi. Hukum pinjam meminjam atau ngariyah bahasa Arab tadi ya, dibagi menjadi 4. 1, mubah. Mubah itu boleh ya. Boleh pinjam meminjam asal asal nanti ya mau dhuwur sono ya, mubah. 2, sunnah. Pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya, sunnah. Contoh minjam dengan hukum sunnah. Kamu pinjam sepeda untuk mengantarkan tamu atau ya kebutuhan yang tidak sangat mendesak, sunnah ya. 2, meminjam uang untuk bayar sekolah anak, ini ya. Meminjam uang untuk bayar sekolah anak ya, hukumnya sunnah. Yang ketiga, pinjam meminjam menjadi wajib, yaitu pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan akan menemukan suatu kerugian ya, mau wajib ya. Contohnya ya, ada orang yang tidak punya kain lantaran kebakaran atau hilang atau dicuri orang ya. Terus kalau tidak dipinjami akan terbuka aurat ya. Ya, jadi nek ana wong nyilih klambi, agi renang klambine dicolong ya. Ya, sehingga tidak bisa, atau agi adus dicolong klambine karo wong nakal. Kuwi dadi hukume nek kamu minjami wajib ya, atau nek nang desa kae ya. Misale nang daerah ana bapak-bapak arep ngampil
montor, istrine akan melahirkan, ya gue pinjam meminjam menjadi wajib meneh ya. Ada orang di jalan menemukan ayam yang ketabrak klepek. Lah terus gue ngambil pisau ngombeleh ya. Ning kuwi wong apik-apik lan ayame dhewe men dihalal dimaem bisa dipinjami pese hukume wajib ya. Ya, jadi mubah mau ya boleh ngambil asal dibalik ke sunnah pinjam karena kebutuhan untuk dirinya lantaran tidak punya. Contohnya mau ya ngambil sepeda terus ngambil duit nggo bayari sekolah anak wajib pinjam meminjam lantaran kalau tidak dipinjami akan menemukan sesuatu kerugian. Mau contohnya ya klambine adus nang sawah atau nang pemandian umum klambine nang kolam ya utawa nang umai kebakaran klambine tenting nyileh ya hukumnya boleh ya wajib menjadi ya. Jadi hukum pinjam meminjam ada ya setelah mau mubah sunnah wajibnya ya. Kalau meminjam nang dalan ana wong nyilih arit ya. Wong elek nyilih arit. Terus arep nggo negor pisange tanggane menjadi haram ya. Ana tukang kuwi ngerti kuwi golongane wong apa kae geng-geng ngelek nyilih mobil ana rentalan contohnya ya. Rentalan mobil ngerti nek kuwi wonge elek tumindake nyilih mobil utawa montor nggo nyolong ya. Saiki zaman teknologi canggih nyolong kuwi ora mung rombongan siji, rombongane nganti loro telu ya. Kuwi hukume haram nyilih ya. Hukum pinjam meminjam mubah, sunnah, wajib, haram ya. Ingat-ingat ya. Jelas? Ya. Sekarang rukun pinjam meminjam. Ingat, rukun adalah suatu transaksi atau akad yang harus memenuhi syarat ya. Dan rukunnya, rukun pinjam meminjam berarti bagian dari pokok pinjam meminjam. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal atau tidak sah. Ingat ya, rukun. Rukun itu bagian pokok dari pinjam meminjam, nek tidak terpenuhi tidak sah ya. Di antaranya satu, adanya mu'air. Orang yang meminjami jenenge mu'air. Dua, adanya musta'ir. Musta'ir itu orang yang pinjam. Musta'ir, orang yang pinjam. Adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Musta'ar, barang yang akan dipinjam. Batas waktu untuk mengembalikan, waktu jedane ya. Adanya sighat atau ijab qabul. Ingat, rukun pinjam meminjam. Satu, mu'air, orang yang dipinjami. Dua, musta'ir, orang yang meminjam. Tiga, musta'ar, barang yang dipinjam. Empat, batas waktu ya. Lima, sighat atau ijab qabul ya. Pamane mu'air ya, mu'air wong sing disilihi. Musta'ir, orang yang minjam. Pamane aku, kalian kelas 3 ya. Kalian kelas 3 mu'air, orang yang dipinjami. Bu guru musta'ir, orang yang pinjam ya. Yang ketiga musta'ar, barang yang dipinjam. Misalnya
pinjam penggaris. Ya. Batas waktu yang keempat, yang kelima sighot atau ijab kabul. Bu guru mau pinjam kepada kalian misale pinjam sepeda mau ke pasar karena bu guru tadi jalan kaki. Bu guru jenenge apa? Mustair. Kamu muair, sepeda musta'ar. Batas waktu engko nek bar saka pasar arep tak balikke ya. Sighot ijab kabul ya. Kamu menyerahkan kepada bu guru, ini bu sepedanya. Ya, bu guru menerima, namanya kamu tadi ijab, bu guru kabul ya. Ingat-ingat ya. Rukun pinjam meminjam, mu'air, musta'ir, musta'ar. Ya, perjanjian ijab kabul, batas waktu ya. Syarat pinjam meminjam. Sekarang selanjutnya. Syarat pinjam meminjam apa tadi? Mu'air. Berhak untuk memberi pertolongan atau kebaikan kepada orang yang tidak dipaksa. Nah, tidak dipaksa. Anak kecil tidak sah untuk meminjamkan ya. 2. Barang yang dipinjamkan milik sendiri udah etang. Nah nih ya syaratnya pinjam 1 mu'air, syaratnya siji berhak memberi pertolongan kepada orang lain tanpa ada paksaan. 2. Barang yang dipinjamkan milik sendiri. Syaratnya yang kedua, syarat bagi musta'ir atau orang yang mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Orgil atau majnunun ora sah ngampil, ora sah pinjam. Mergane mau ra iso ngendika atau omong sing pasti ya. Nah, 2 mampu menjaga barang yang dipinjam ya. Orang nyilih kok digledak-gledekke ora ngerti, takoni mbuh. Nomor 3 hanya mengambil manfaat, orang nyilih kok didol. Ya. Terus syarat barang atau musta'ar ya. Siji syaratnya barang yang dipinjam, barang itu akan dipinjam benar-benar miliknya tadi ya. Ada manfaatnya. Barang dipinjam itu kekal. Orang nyilih kok nyilih lemut ora ono gunane ya. Ya. Oleh karena itu maka ya setelah diambil manfaatnya menjadi habis ya. Bukan, itu tidak memenuhi syarat. Terus yang keempat, syarat batas waktu. Makanya wong Islam diajari oleh Nabi kalau ada suatu peristiwa pinjam dicatat ya. Ya, dicatat. Kayak kamu di sekolah ini ada perpustakaan, pinjam buku dicatat oleh petugas perpustakaan ya. Yang harus dipertanggungjawabkan dalam pinjam meminjam. Sebab apabila pada hakikatnya pinjam meminjam adalah bertanggung jawab bersama-sama, saling percaya. Hadis Nabi, al-ghariyatu mu'adatun waraimu gharimun. Pinjam meminjam wajib dikembalikan. Yang kelima syaratnya ya sighot lafadz ijab kabul, saling menyerahkan dan saling menerima. Syarat pinjam meminjam 1 mu'air, mau syaratnya kamu baca lagi. 2 musta'ir atau yang meminjam syaratnya dibuka lagi. 3 ya, musta'ar, benda yang dipinjam. 4 ya,
si syaratnya mau ada waktu yang ditentukan. 5 sigot syaratnya mau ya, sigot itu ijab qabul, saling menerima. Ingat-ingat ya. Itu diingat-ingat saja, kiranya cukup sekian saja. Nanti Bu Guru memberi PR, tulis dan hafalkan surat Al-Ma'un, dicatat, diterjemahkan. Ya, tulis surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 ditulis dan diterjemahkan. Nanti kalau sewaktu-waktu Bu Guru manggil satu anak itu bisa menjawab. Kiranya cukup sekian. Selamat belajar. Ayo, jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga Mas Covid bisa pergi dari Indonesia, kita bisa bertatap muka. Apabila ada salah, Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.